Sporting Director Sevilla, Mochi, mengaku sulit memahami mengapa klub sebesar Manchester United tidak memiliki posisi ini di dalam struktural pengelolaan klub. Menurutnya posisi Sporting Director sangatlah penting. Bertahun-tahun Manchester United dipimpin oleh salah satu petinggi mereka, Ed Woodward, perihal pergerakan di bursa transfer. Namun masalahnya transfer dan yang jelas terlalu lamban. Musim ini saja contohnya. Manchester United hanya mendapatkan Donny van de Beek. Bahkan tidak ada pemain bintang yang diharapkan hadir di Old Trafford. Wajar fan Manchester United geram dan lagi-lagi Woodward yang diserang. Di mata Mochi, masalah ini seharusnya bisa dihindari seandainya MU menunjuk sporting director yang benar-benar ahli dan khusus menangani transfer. Jabatan sporting director sekilas tampak sepele, hanya perlu mengulas jual beli pemain. Namun Mochi menegaskan beban kerjanya jauh lebih kompleks. Seorang sporting director berperan sebagai jembatan di antara departemen lain di dalam klub dan berusaha menyambungkannya. Ini kemudian terwujud dan dalam pemilihan pemain. Mochi sangat paham dengan kondisi beberapa klub besar yang tidak menggunakan sporting director. Tapi menurutnya cepat atau lambat klub akan menunjuk ahli khusus. Bahkan rival MU Liverpool sudah lama memiliki sporting director yang membantu Jurgen Klopp. Saya paham ada beberapa klub yang sangat sukses. Manchester United mungkin merupakan bagian dari 5 klub besar terbaik di dunia. Tapi mereka tidak punya posisi spesifik itu, sambung Mochi. Namun saya kira klub-klub lain mulai semakin menyadari bahwa mereka benar-benar membutuhkan sosok di posisi itu. Dan kami sporting director pun menghubungkan antara staf teknis, squad, dan dewan pengurus. Kami pun mendapatkan banyak informasi dari pemandu bakat berbeda. Jadi bagi saya mengherankan melihat klub yang tidak punya posisi khusus ini, tandasnya. Saga transfer Luka Jovic memasuki babak baru. Penyerang muda Real Madrid itu diberitakan sangat berminat bergabung dengan Manchester United di musim panas ini. Striker asal Serbia itu tengah mengalami kesulitan di Real Madrid. Sejak pindah ke ibu kota Spanyol tahun lalu, ia tidak banyak mendapatkan kesempatan untuk bermain. Beredar rumor bahwa Jovic sudah tidak tahan dengan kondisinya ini. Ia disebut ingin pergi dari Real Madrid sebelum bursa transfer ditutup. Daily Star mengklaim bahwa Jovic benar-benar serius ingin hengkang, meski Zidane sudah melarangnya untuk pergi. Baru-baru ini Zidane memberikan klarifikasi mengenai status Jovic di timnya. Ia menyebut bahwa sang striker adalah bagian penting dari timnya. Ia bahkan memberikan kesempatan bermain bagi Jovic di akhir pekan kemarin. Zidane menyebut karena keterbatasan keuangan Madrid, mereka tidak bisa belanja striker baru sehingga ia ingin mempertahankan pemain yang ia miliki. Namun menurut Daily Star, pihak Jovic tidak menggubris imbauan Zidane itu. Jovic sudah mengurus sang agen untuk berbicara dengan Manchester United. Jadi sang agen tengah mengupayakan agar kliennya bisa menjadi bagian dari MU sebelum bursa transfer ditutup. Selain Jovic, MU juga diberitakan tengah mendekati satu striker. Mereka tertarik memboyong mantan striker PSG, Edinson Cavani. Penyerang asal Uruguay, Edinson Cavani diberitakan siap bergabung dengan Manchester United. Namun ia diberitakan meminta bayaran yang tidak sedikit selama membela Setan Merah. Berburu striker merupakan salah satu agenda Manchester United di bursa. Mereka membutuhkan tambahan tenaga di pos itu mengingat mereka belum membeli pengganti Romelu Lukaku. Sejauh ini ada beberapa striker yang dikaitkan dengan Manchester United, salah satunya yakni Edinson Cavani. Marca sendiri menyebutkan bahwa sang striker Uruguay ini siap untuk bergabung dengan Manchester United. Namun ia meminta bayaran yang cukup mahal. Dan menurut laporan tersebut, Cavani menuntut kontrak jangka pendek. Ia meminta kontrak berdurasi 2 tahun saja di Old Trafford karena ia menyadari bahwa usianya tidak lagi muda. Ia juga meminta bayaran sebesar 120.000 pounds per pekan. Sebenarnya angka ini masih jauh dibandingkan gaji penyerang MU saat ini, yakni seperti Rashford ataupun Martial. Namun yang paling membuat MU bakal kesulitan untuk merekrut Cavani adalah masalah bonus. Penyerang asal Uruguay itu diberitakan meminta bonus yang besar jika bergabung ke MU. Kendati laporan Marca tidak melansir detail berapa besar bonus yang diminta Cavani, namun hal ini bisa dimaklumi karena Cavani sendiri tidak tergabung di klub manapun, sehingga MU tidak perlu lagi untuk mengeluarkan biaya transfer.
Cavani sendiri sebenarnya dihubungkan dengan beberapa klub seperti Juventus, Atletico Madrid, dan juga Benfica. Namun sayang, kesepakatan tidak terjadi karena tuntutan gajinya yang terbilang mahal. Sebuah kritikan keras dilemparkan oleh alumni Club of 92 atau sang legenda dari Manchester United, yakni Gary Neville, kepada manajemen The Red Devil. Ia menilai bahwa manajemen Setan Merah telah bertindak memalukan dengan cara mereka menangani transfer MU di musim ini. Sebelum bursa transfer dibuka, Ole Gunnar Solskjaer sempat memberikan bocoran mengenai rencana transfer timnya. Ia mengaku butuh tambahan 3-4 pemain baru untuk menjadi penantang gelar yang serius. Namun, menjelang H-5 penutupan bursa transfer, MU masih adem ayem di bursa transfer. Setan Merah baru mendatangkan 1 pemain saja. Gary Neville mengaku tidak habis pikir dengan cara kerja manajemen MU. Mereka benar-benar memalukan, tulis Gary Neville di akun Twitternya. Neville sendiri jauh lebih heran karena kekuatan finansial Manchester United saat ini sebenarnya mampu untuk mendatangkan pemain-pemain yang mereka inginkan. Namun dirinya heran kenapa MU tidak melakukan hal tersebut. Ini bursa transfer paling mudah dalam sejarah Premier League untuk mendatangkan pemain yang Anda inginkan. Dan United tidak berbuat banyak saat ini. Neville sendiri berharap bahwa masih akan ada pemain baru, setidaknya 3 yang akan hadir di Old Trafford pada bursa transfer ini. Mereka harus mendatangkan bagi Ole seorang bek tengah, bek kiri, dan penyerang sebelum deadline. Tim lain bisa melakukan transfer yang mereka inginkan, dan mengapa United tidak bisa melakukan hal yang sama, ujarnya. Manchester United diberitakan tengah meningkatkan intensitas negosiasi di transfer mereka. Manajemen MU berharap bisa mendapatkan setidaknya 2 pemain sebelum bursa transfer ditutup. Sebuah dukungan diberikan Massimo Taibi kepada David De Gea. Ia menilai kiper Manchester United itu masih menjadi salah satu kiper terbaik di Eropa. Dan ia yakin sang kiper akan bangkit musim ini. De Gea yang menjadi pemain terbaik MU dalam beberapa tahun terakhir mulai mendapatkan sorotan. Performa sang kiper menurun drastis dalam 2 musim terakhir, sehingga MU meraih banyak hasil yang kurang baik. Di musim ini performa De Gea belum kunjung membaik. Gawangnya bobol 5 kali hanya dalam 2 pertandingan Premier League musim ini. Namun Taibi meyakini sang kiper masih layak menyandang gelar kiper terbaik di Eropa. De Gea adalah salah satu kiper terbaik di Eropa, ujar Taibi. Tidak menutup mata dengan aksi-aksi blunder yang dilakukan De Gea belakangan ini. Namun ia yakin bahwa sang kiper bisa bangkit dan kembali menjadi kiper yang selalu dibanggakan oleh United. Di Inggris, ia sudah bermain luar biasa, ya. Terkadang segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan kehendaknya. Namun ia sangat bagus sehingga ia bukan kembali performa terbaiknya. Pada kesempatan ini Taibi juga mengatakan bahwa De Gea masih layak menjadi salah satu kiper terbaik di Eropa. Ia hanya berpesan kepada sang junior untuk terus bekerja keras agar bisa memulihkan performanya. Mulai musim ini, posisi David De Gea di MU bisa dikatakan jauh dari kata aman karena ada kiper muda berbakat, Dan Henderson, yang mulai mendapatkan kesempatan di tim senior Manchester United. Oke, Football Mania, itu saja mungkin berita dari Manchester United hari ini. See you next time and bye-bye!